Waalaikumsalam. Ya, oke. Nggak semat lagi kita bertemu lagi untuk mata kuliah Mixed Method ya. Oke, dipersilakan dari Prodi MKM untuk presentasi tentang Mixed Method yang konvergen ya. Oke, mangga dipersilakan. Siapa yang mau presentasi? Ya, izin Prof, kami dari IKM nanti berdelapan Prof seperti biasa untuk presentasi. Dan presentasi kali ini mungkin akan membahas sekaligus dua Prof, konvergen konkaren ya Prof. Ya, konvergen sama konkaren sama ya. Iya, betul Prof. Jadi ada ini yang dibahas kurang lebih Prof. Izin Ya, untuk share screen. ya. Hari ini kita sekali aja ya, karena saya jam 10 ngajar di tempat yang berbeda ya. Baik, apa share screen-nya sudah terlihat? Ya. Sudah. Siap. Jadi Di, Bu Mayang iya, sebelum presentasi dulu Creswell menamakannya concurrent gitu. Sekarang diubah menjadi konvergen. Jadi konvergen dan concurrent itu sama ya. Gitu. Jadi bukan concurrent dan konvergen gitu harusnya judulnya. ya, Strip atau konvergen gitu ya. iya. Siap, baik Oke, Prof. oke, baik. Silakan. Nggak dilanjut rekan-rekan. Iya, baik. Di sini izin mempresentasikan ya terkait mixed method tadi concurrent atau convergen gitu ya. Boleh dilanjutkan? Nah, ini mungkin karena tadi dipisah ya, boleh dilanjut dulu aja langsung ke convergennya. Nah, untuk yang pengertiannya sendiri dari konvergen ini, ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Dewi ya, ini adalah bentuk yang lebih spesifik dan modern dari concurrent design gitu. Di mana peneliti ini mengumpulkan dua jenis data secara bersamaan, selanjutnya menganalisisnya secara terpisah, dan akhirnya disatukan hasilnya untuk dibandingkan dan divalidasi silang. Karakteristiknya sendiri yaitu data dikumpulkan secara paralel, namun dianalisis secara independen. Dan fokusnya pada konvergensi ini atau kesesuaian itu antara dua hasil gitu. Dan penggabungan ini dilakukan secara side by side comparison atau transformasi data. Dan bobotnya yang setara antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini mungkin secara kesimpulannya ya, di mana ketika kuantitatif itu diolah dan akhirnya mendapatkan hasil, kualitatif juga diolah dan akhirnya mendapatkan hasil, baru dari dua hasil itu di merge gitu ya atau disatukan. Boleh dilanjutkan? Untuk hubungan keduanya, nah ini ya tadi langsung aja mungkin ya ke konvergennya sendiri, ya ini waktunya dilakukan secara bersamaan, analisisnya ini terpisah, baru digabung, untuk fokusnya ini adalah konvergensi hasil spesifik, dan ya betul ini adalah yang lebih baru gitu ya untuk konvergen ini dibanding tadi concurrent, jadi sebetulnya masih sama saja. Boleh dilanjutkan? Nah, ini mungkin perbedaannya ya dengan desain mixed method yang lain yang sebelumnya sudah dijelaskan terkait minggu kemarin ya tentang sequential explanatory dan sequential exploratory, di mana concurrent atau convergent ini data dikumpulkan secara bersamaan dan urutannya itu data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara simultan atau secara bersamaan, dan tujuan utamanya adalah untuk validasi dan konfirmasi. Sementara yang sebelumnya sudah dibahas mungkin sudah diketahui ya terkait perbedaannya. Selanjutnya di sini ada embed desain yang lain, yaitu embed gitu ya, di mana satu metode lebih dominan dan satu yang lainnya adalah sebagai pendukung. Urutannya bervariasi, tujuan utamanya adalah memperkaya metode utama. Selanjutnya ada transformatif. Ini ciri khasnya adalah kerangka teori yang kritis itu memandu seluruh prosesnya. Urutannya juga bervariasi dan tujuan utamanya adalah untuk advokasi atau perubahan sosial. Untuk desain terakhir, di sini ada multiphase, yaitu kombinasi beberapa desain dalam proyek yang panjang. Untuk urutannya multifase dan tujuan utamanya adalah evaluasi program yang besar. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh yang lain. Ya, izin melanjutkan. Adapun alur dari analisa data dari
concurrent atau convergent ini, yaitu ada beberapa tahap, diantaranya ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Untuk fase 1 itu sendiri, yaitu proses pengumpulan data secara kongruen, di mana data kuantitatif maupun kualitatif dilakukan bersamaan. Kemudian fase kedua yaitu dilakukan analisis terpisah secara paralel, di mana kuantitatif menggunakan statistik, kemudian kualitatif menggunakan tematik. Kemudian fase ketiga yaitu integrasi atau konvergensi dengan merging ya. Kemudian yaitu dilakukan dengan joint display dan side by side. Adapun nanti hasilnya itu berupa pemahaman komprehensif yang berupa konvergen atau divergen. Boleh, next. Nah, adapun secara lebih detail, untuk fase satunya itu sendiri, yaitu proses pengumpulan data kongruen, secara kongruen, di mana data kuantitatif, itu instrumennya adalah berupa kuesioner atau survei, kemudian skala pengukuran, tes terstandarisasi, kemudian observasi terstruktur, sampelnya yaitu purposive atau random sampling, ukurannya besar atau representatif, di mana variabelnya yaitu dioperasionalisasikan sebelum pengumpulan data. Adapun output datanya itu sendiri berupa angka, skor, frekuensi, dan juga persentase. Kemudian data kualitatif itu instrumennya berupa wawancara mendalam, kemudian FGD, observasi partisipatif, kemudian analisis dokumen. Sampelnya yaitu purposive atau snowball, ukurannya kecil, jadi informasi kaya. Kemudian fokusnya yaitu pengalaman, kemudian makna, kemudian perspektif partisipan. Output datanya berupa teks, kemudian narasi, kemudian tema, dan juga bisa bentuk kategori. Boleh selanjutnya. Adapun untuk fase kedua yaitu analisis terpisah atau paralel analisis, di mana analisis kuantitatif itu dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu berupa mean, median, modus, standar deviasi, kemudian frekuensi, persentase, atau tabel distribusi. Kemudian statistik inferensialnya yaitu berupa uji hipotesis, berupa t-test atau ANOVA, atau chi-square, kemudian regresi atau korelasi. Kemudian ada juga structural equation modeling atau SMM jika relevan. Kemudian asumsi dasarnya itu bisa berupa normalitas, homogenitas varians, independensi, dan juga linearitas data. Adapun software yang bisa digunakan yaitu bisa berupa SPSS atau R, kemudian Stata, dan juga Smart PLS. Kemudian untuk analisis kualitatif ini prosesnya itu berupa proses coding. Bisa open coding, kemudian axial coding, kemudian selective coding. Nah, adapun analisis temanya itu sendiri, yaitu berupa tematik analisis. Ada 6 fase, di mana yaitu diantaranya familiar, kode, kemudian tema awal, review, definisi, dan juga laporan. Adapun keabsahan datanya ini berupa triangulasi sumber dan metode, kemudian member checking, kemudian tick description, dan juga peer debriefing. Untuk softwarenya itu sendiri bisa menggunakan NVivo, Atlas.ti, kemudian Max.KDA. Selanjutnya, kemudian fase 2 ini juga terdapat transformasi data, dan ini bersifat opsional ya, bisa dilakukan ketika peneliti ingin membandingkan dua jenis data secara langsung. Di antaranya yaitu quantitizing, di mana kualitatif menjadi kuantitatif, di mana mengubah data kualitatif menjadi angka atau skor, yang terdiri dari menghitung frekuensi tema yang muncul, kemudian memberi skor pada kategori dengan nilai 0 atau 1 atau 1 sampai 3, kemudian konten analisis dengan frekuensi kode. Contohnya yaitu tema ketidakpuasan kerja diubah menjadi skor numerik untuk dibandingkan dengan skor survei kepuasan. Selanjutnya yaitu qualitizing, di mana kuantitatif
dirubah menjadi kualitatif. Mengubah di mana yaitu mengubah angka statistik menjadi deskripsi naratif. Terdiri dari profiling di mana kelompok skor rendah atau tinggi dijadikan persona naratif. Kemudian tipologi atau klaster diberi label kualitatif. Kemudian deskripsi pola statistik dalam bahasa naratif. Contohnya yaitu klaster skor motivasi rendah dijadikan profil mahasiswa tidak terlibat untuk analisis lebih dalam. Selanjutnya, untuk fase ketiga yaitu integrasi data atau merging atau connection, di mana peneliti menyatukan dua hasil analisis untuk memperoleh pemahaman lebih dalam. Bisa berupa joint display, di mana menyajikan data angka dan tema wawancara berdampingan dalam satu matriks atau tabel terpadu. Contohnya, kolom kuantitatif dengan mean score, kemudian di sampingnya itu kolom kualitatif dengan tema utama, dan di sampingnya lagi kolom intervensi terpadu. Kemudian yang kedua yaitu side by side comparison, atau digunakan di bab pembahasan untuk membandingkan dua set temuan secara paralel. Tujuannya yaitu melihat apakah kedua data saling mengkonfirmasi atau konvergen atau bertolak belakang atau divergen. Boleh selanjutnya. Nah, adapun nanti akan dilakukan hasil integrasi, apakah konverge atau diverge. Nah, di mana konverge ini berupa konfirmasi ketika kuantitatif dan kualitatif mendukung kesimpulan yang sama, di mana data statistik dan tema wawancara saling menguatkan, kemudian meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan. Contohnya, survei menunjukkan kepuasan tinggi. Kemudian wawancara mengkonfirmasi pengalaman positif sebagai tema dominan. Implikasinya yaitu kesimpulan lebih kuat dan dapat diterima dengan keyakinan yang lebih tinggi. Untuk divergen atau kontraindikasi, yaitu ketika kuantitatif dan kualitatif menghasilkan temuan berbeda atau bertolak belakang, di mana tidak serta-merta menandakan kesalahan penelitian, justru membuka peluang eksplorasi lebih dalam. Contohnya, survei menunjukkan kepuasan tinggi, namun wawancara mengungkap keluhan tersembunyi yang tidak terdeteksi kuesioner. Implikasinya yaitu peneliti mendiskusikan kemungkinan penyebab perbedaan dan keterbatasan masing-masing metode. Selanjutnya, berikut dirangkum dalam bagan alur kongruen atau konvergen ini, yaitu dimulai dari merumuskan masalah, kemudian sebagaimana sudah dijelaskan tadi, dilakukan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, kemudian dilakukan analisis statistik untuk kuantitatif dan juga analisis tematik untuk kualitatif, kemudian dilakukan integrasi atau konvergensi data berupa joint display atau side by side, kemudian nanti akan dilakukan hasil analisis di mana apakah konvergen atau konfirmasi atau divergen atau kontraindikasi, dan selanjutnya yaitu dilakukan integrasi atau konvergensi data. Boleh selanjutnya. Baik, mungkin tadi di awal sudah dijelaskan sekilas ya, ini untuk spesifikasinya. Yang pertama ada konvergen parallel design. Jadi ini merupakan prosedur metode campuran di mana peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau paralel dan menganalisis kedua basis data tersebut secara terpisah, lalu menggabungkan kembali hasilnya untuk dibandingkan dan diinterpretasikan. Untuk karakteristiknya, yang pertama ada prioritas atau bobot antara metode kuantitatif dan kualitatif biasanya setara. Lalu yang kedua, data bersifat independen selama pengumpulan dan analisis awal, namun diintegrasikan pada tahap interpretasi, dan sering menggunakan instrumen atau pertanyaan yang paralel untuk memudahkan perbandingan. Lalu yang terakhir yaitu integrasinya sering kali disajikan dalam bentuk joint display atau tabel gabungan atau transformasi data. Boleh di next. Nah, lalu di sini juga ada convergent embedded design, yaitu strategi yang menerapkan satu tahap pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu waktu, di mana satu jenis data sekunder berada di dalam metode utama primer yang memandu proyeknya. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama ada terdapat metode dominan, baik kuantitatif dan atau
kualitatif sebagai panduan utama, dan sementara basis data lainnya memainkan peran pendukung. Lalu yang kedua, digunakan untuk memberikan perspektif tambahan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda di dalam satu studi. Lalu yang ketiga, pencampurannya ini biasanya terjadi saat peneliti membandingkan kedua sumber data di bagian pembahasan. Boleh di next? Nah, lalu yang ketiga ada konvergen transformatif design, yaitu desain yang mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara serempak dengan dipandu oleh perspektif teoritis atau kerangka ideologis tertentu, seperti teori kritis, advokasi, atau keadilan sosial. Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama, tujuan penelitian ini berorientasi pada perubahan sosial, pemberdayaan, atau menangani isu-isu ketidakadilan. Lalu yang kedua, perspektif teoritisnya tercermin dalam rumusan masalah dan seluruh tahap penelitian. Yang ketiga, proses pencampuran datanya terjadi melalui merging, penghubungan, atau embedding dari dua jenis data. Selanjutnya, Baik, izin untuk melanjutkan terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan. Di mana kelebihannya yang pertama adanya efisiensi waktu lapangan. Di desain ini memang memangkas waktu penelitian karena pengumpulan data kuantitatif dan juga kualitatif itu dilakukan dalam satu fase kunjungan lapangan yang sama, di mana peneliti tidak perlu menunggu satu tahap selesai untuk memulai tahap berikutnya seperti pada desain sekuensial. Yang kedua itu validasi silang, di mana hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang tinggi karena temuan dari satu metode dapat langsung divalidasi dan juga dikonfirmasi oleh metode lainnya. Dan kekuatan dari data statistik itu didukung secara langsung oleh kedalaman narasi dari data kualitatif itu tersendiri. Dan yang ketiga terkait dengan pemahaman komprehensif, di mana lewat desain ini mampu menjawab pertanyaan penelitian dari dua perspektif yang berbeda secara utuh, di mana peneliti mendapatkan gambaran makro mengenai tren populasi dari angka kuantitatif, sekaligus gambaran mikro mengenai pengalaman subjektif dari teks kualitatif. Terkait kekurangannya, di mana yang pertama adanya tuntutan kompetensi ganda, di mana peneliti ini memang dituntut untuk menguasai dua metodologi yang bertolak belakang secara bersamaan, dan baik keahlian statistik inferensial maupun keahlian pengujian tematik gitu ya, harus dikuasai oleh peneliti itu sendiri, dan hal ini juga menciptakan beban kerja dan juga tekanan metodologis yang cukup besar bagi peneliti tunggal. Lalu yang kedua, kompleksitas integrasi, di mana proses ini menyatukan dua jenis data yang yang berbeda sifat, angka, dan kata. Di dalam bab pembahasan merupakan tahap yang paling rumit. Peneliti seringkali kesulitan menyajikan visualisasi gabungan atau joint display yang adil bagi kedua metode, baik kuantinya ataupun kualinya. Dan yang ketiga adalah resiko temuan kontradiktif, di mana ini merupakan tantangan terbesar akan muncul apabila hasil analisis kuantitatif dan juga kualitatif menghasilkan kesimpulan yang cukup bertolak belakang atau divergen. Peneliti harus bisa meluangkan waktu yang cukup banyak untuk mencari tahu teori baru atau mengumpulkan data tambahan agar dapat menjelaskan alasan terjadinya kontradiksi tersebut. Baik, ya kita lanjutkan untuk contoh jurnalnya yang berjudul The Impact of Social Violence on HIV Risk for Women in Colombia, a Concurrent Mixed Method Study. Lanjut, Kak. Eh, Justifikasi desain, latar belakang, dan kerangka konseptual. Untuk latar belakang penelitian ini berfokus pada titik temu antara krisis kemanusiaan, migrasi massal, kekerasan struktural, dan peningkatan risiko HIV pada perempuan di Kolombia. Poin yang pertama itu ada krisis kemanusiaan dan arus migrasi. Krisis kemanusiaan dan di Venezuela merupakan gelombang migrasi transnasional terbesar dalam sejarah belahan bumi barat. Kolombia menjadi negara penerima utama bagi para migran dan pengungsi asal Venezuela. Tersebut masalah diperparah karena kurangnya pendanaan pada sistem kesehatan di Venezuela membuat penduduknya tidak terlindungi dan tidak mendapatkan pengobatan untuk kondisi kesehatan utama termasuk HIV dan AIDS. Yang kedua, konteks pasca konfliknya dan kekerasan di Kolombia. Kolombia sebagai negara yang berada di dalam fase pasca konflik bersenjata, memberikan tingkat kekerasan yang amat tinggi pada perempuan di berbagai fase migrasi mereka. Negara ini memiliki angka pembunuhan
homicide rate atau HR sebesar 25 per 100 ribu orang yang berarti 3 kali lipat dari tingkat global. Lalu untuk poin ketiganya, peningkatan kasus HIV pada perempuan di Kolombia, insidensi HIV/AIDS meningkat sebesar 10% di kalangan orang dewasa usia 18 sampai 49 tahun antara tahun 2014 hingga 2017 di area perkotaan yang menerima aliran migrasi padat dari Venezuela. Angka kematian akibat HIV pada perempuan juga meningkat sebesar 19,5% pada periode yang sama. Akses yang terlambat terhadap diagnosis berhubungan langsung dengan status migrasi, stigma, diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan gender. Lalu poin keempatnya itu ada kekosongan bukti ilmiah atau research gap, di mana informasi mengenai hubungan antar migrasi, kekerasan, dan risiko HIV di wilayah Amerika Latin dan Karibia masih sangat minim. Belum ada bukti empiris yang cukup tentang cara mendekati respons HIV yang terkait dengan krisis kemanusiaan Venezuela, terutama mengenai bagaimana kekerasan sosial di Kolombia berdampak pada risiko HIV dan mortalitas perempuan migran. Baik, lanjut Kak. Lalu eh, peneliti memaparkan alasan kuat di balik pemilihan metodologi penelitian untuk mencapai tujuan studi. Yang pertama itu penggunaan metode campuran konkuren atau konkuren mixed method design. Studi ini menggabungkan komponen kuantitatif, ekologis, dan komponen kualitatif secara bersamaan. Lalu alasan keduanya pengumpulan data simultan dan iteratif. Desain konkuren ini memfasilitasi pengumpulan berbagai jenis data secara simultan dan berulang yang kemudian dianalisis dan digabungkan untuk memahami serta memperluas hasil temuan kuantitatif menggunakan matris konvergensi. Poin ketiga, untuk menutupi kesenjangan data kuantitatif. Pendekatan iteratif ini memungkinkan peneliti untuk menggeser fokus analisis demi merespon kekosongan atau celah yang muncul dalam data kuantitatif makro. Lalu untuk poin keempatnya, penggabungan kekuatan merging data states, integrasi kedua data dilakukan pasca analisis statistik dan kualitatif selesai menggunakan pendekatan menenun atau weaving approach pada tingkat interpretasi. Tujuannya adalah untuk menggabungkan kekuatan dari kedua jenis data tersebut untuk menganalisis, membandingkan, dan menilai sejauh mana temuan-temuan dari kedua database tersebut saling selaras atau setuju satu sama lain. Baik, lanjut Kak. Untuk kerangka konseptual studi ini dibangun di atas landasan teori kesehatan masyarakat, sosiologi, dan hak asasi manusia untuk mengurangi fenomena yang diteliti. Determinan struktural kesehatan, peneliti mengkonseptualisasikan aspek gender dan migrasi sebagai faktor struktural makro yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak perempuan yang melintasi perbatasan transnasional. Faktor-faktor ini bekerja melalui eh, kekerasan struktur dan sistematis yang ditegakkan terhadap mereka sebagai individu yang terkait dalam lingkaran determinan struktural kesehatan. Untuk poin keduanya, kekerasan sebagai fitur struktural. Kekerasan dipandang melekat pada struktur sosial yang memanifestasikan diri sebagai kekuasaan yang tidak setara dan ketimpangan peluang hidup. Unequal life change. Bagi perempuan migran, faktor-faktor ini melampaui determinan sosial kesehatan konvensional seperti karakteristik lingkungan, perubahan atau akses perawatan fisik karena merespon kekuatan historis, sistemik, dan politik yang melanggengkan diskriminasi. Untuk poin ketiga, continue fase migrasi. Risiko infeksi dan penularan HIV tidak dipandang secara statis, melainkan dianalisis dalam sebuah kontinu di sepanjang fase-fase migran, keberangkatan, transit, dan kedatangan atau pemukiman kembali, di mana dinamika risiko ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor gender. Untuk poin keempatnya, stigma interseksional. Menjadi seorang migran, seorang perempuan, dan hidup atau dipersepsikan hidup dengan HIV mengintensikan stigma sosial melalui asosiasi kekuasaan, penyakit, dan pengasingan. Karakteristik yang terisolasi negatif ini berinteraksi secara interseksional dengan menghasilkan akumulasi disparitas kesehatan yang melipat ganda. Baik, lanjut Kak. Baik, akan dilanjutkan dengan teman kami. Terima kasih. Ya, mohon izin melanjutkan. Jadi berdasarkan izin melanjutkan terkait dengan konkuren tadi ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa eh,
dilakukan ada dua metode tadi ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan kuantitatifnya dari hasil penelitian ini. Secara desainnya itu menggunakan desain ekologi kuantitatif yang mana dia itu untuk menganalisis hubungan antara kekerasan sosial dan juga risiko HIV pada tingkat munisipalitas. Jadi munisipalitas itu adalah suatu apa ya wilayah administratif ya yang memiliki hak otonomi sendiri gitu. Jadi seperti kayak modelnya kayak kota madya gitu. Nah, di sini eh, dari sampel dan data itu analisisnya dilakukan pada 84 munisipalitas urban di daerah di negara Kolombia dari proyek Urban Health in Latin America. Dan untuk munisipalitasnya itu mencakup 61,6% dari total populasi Kolombia. Kemudian untuk variabel hasilnya atau outcome-nya ya di sini kasus baru HIV/AIDS pada perempuan 18 tahun ke atas selama di tahun 2018 dan untuk datanya itu diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Sosial Kolombia dan dibedakan berdasarkan negara asalnya ya. Jadi di situ dilihat apakah dia itu kelahiran asli dari Kolombia atau dari kelahiran luar negeri gitu. Kemudian untuk variabel paparannya atau exposure-nya, jadi kekerasan seksualnya itu diukur melalui eh mohon maaf ini kekerasan sosial ya maksudnya ini. Kekerasan sosialnya itu diukur melalui tingkat pembunuhan atau homicide rate. Jadi berdasarkan HR-nya ya per 100.000 penduduk. Jadi tingkat pembunuhan ini dianggap sebagai indikator yang memang representatif gitu untuk mengukur kekerasan sosial di Amerika Latin. Kemudian untuk variabel kontrolnya atau covariatnya sini jadi model statistiknya itu disesuaikan dengan beberapa indikator ya yang dia menggambarkan terkait dengan lingkungan sosial dan ekonominya. Nah, di sini beberapa variabelnya itu seperti kondisi kehidupan, kaitannya dengan kepadatan huniannya, kemudian pendidikan populasinya, kemudian terkait dengan penyediaan layanannya, dalam hal ini ke arah sanitasi dan air bersihnya, kemudian untuk ukuran populasi dan pertumbuhan populasinya. Dan untuk analisis statistik yang digunakan itu menggunakan model binomial negatif ya. Jadi suatu model regresi statistik yang mana dia itu digunakan ketika variance datanya itu terlalu melebar gitu, terlalu terdispersi gitu daripada nilai rata-ratanya dari minnya. Jadi menggunakan model binomial negatif dia tuh untuk mengeksplorasi hubungan antara HR dan juga tingkat kasus HIV baru. Nah, selain itu juga model ini digunakan untuk eh, melihat interaksi antara populasi yang tadi kelahiran luar negeri dan juga kuartil HR untuk melihat apakah si hubungan tersebut itu lebih kuat pada wilayah yang memang lebih di banyak eh, yang penduduk migrannya gitu. Ya, next. Nah, berikut adalah hasil kuantitatifnya. Di sini peneliti itu menemukan hubungan positif yang signifikan ya antara tingkat kekerasan sosial dan juga tingkat laporan kasus HIV pada perempuan. Nah, di sini bisa dilihat jadi ada peningkatan risiko ya. Jadi peningkatan satu standar deviasi pada tingkat pembunuhan yang mana satu standar deviasi itu dia setara dengan 18 pembunuhan per 100.000 penduduk. Nah, di sini dikaitkan dengan 25% lebih tinggi kasus HIV baru pada perempuan. Nah, dari hasil penelitian itu, RR-nya itu 1,25 atau risk relatifnya ya, dengan confidence intervalnya itu 95%. Dan apabila penelitian ini dilakukan berulang-ulang gitu ya, gambarannya, jadi hasilnya tuh bisa untuk rentangnya tuh 1,13 sampai 1,39 yang artinya eh, 13% sampai 39% gitu. Lebih tinggi kasus HIV itu pada perempuan ketika di daerah dengan tingkat kekerasan yang tinggi itu. Kemudian untuk tingkat kasus HIV baru itu dia itu 4 kali lebih tinggi pada perempuan yang kelahiran luar negeri. Maupun untuk yang di perempuan Kolombia
dengan 12,36 per 100.000 penduduk di munisipalitas dengan homicide rate tertinggi dibandingkan dengan wilayah di tingkat kekerasan yang terendah. Kemudian juga bisa dilihat juga adanya suatu tren yang signifikan ya. Jadi ada tren positif di mana untuk tingkat kasus HIV untuk di seluruh kuartil homicide rates itu bagi semua perempuan itu di P-nya tuh 0,049. Berarti kan dia di bawah 0,05 ya. Berarti adanya suatu hubungan nih yang signifikan. Dan juga di perempuan Kolombia juga di mana P-nya itu 0,042. Kemudian eh, adanya kita lihat jika ditemuan pada kelahiran luar negeri itu sekitar 70% munisipalitas itu tidak melaporkan satu kasus pun pada perempuan kelahiran luar negeri. Jadi hal ini disebabkan karena adanya underreporting ya. Jadi ada eh, tidak adanya pelaporan kasus itu. Akibat ini adanya hambatan akses kesehatan dan juga adanya stigma, adanya ketakutan akan stigma tadi ya terkait dengan HIV tadi. Kemudian untuk kaitannya dengan integrasi migrasi, di sini model interaksinya itu tidak menemukan bukti yang signifikan bahwa hubungan antara kekerasan dan juga HIV itu berbeda berdasarkan besarnya populasi kelahiran luar negeri di suatu wilayah. Dan terkait dengan kondisi sosioekonomi, di sini tidak ditemukan tren yang jelas ya antara kondisi kehidupan, penyediaan layanan, dan juga pendidikan populasi dengan tingkat kekerasan. Jadi untuk skor rata-rata variabelnya itu cenderung serupa di berbagai kuartil HR-nya. Jadi bisa disimpulkan secara keseluruhan di data kuantitatif ini mendukung hipotesis ya bahwa kekerasan sosial di munisipalitas Kolombia itu berhubungan langsung dengan peningkatan tingkat kasus HIV atau AIDS pada perempuan. Next. Berikut untuk metode hasil kualitatif akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan memasuki metode dan hasil kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan desain mixed method concurrent. Secara khusus, komponen kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kekerasan sosial berdampak pada risiko HIV, pengobatan, dan pencegahan bagi perempuan migran dan pengungsi Venezuela yang sedang menjalani migrasi transnasional dan pemukiman kembali di Kolombia. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperluas dan menjelaskan kerentanan kontekstual yang ditemukan dalam data kuantitatif. Selanjutnya, berikut untuk metodologi dan pengumpulan datanya. Lokasi penelitiannya dilakukan di 2 kota besar di Kolombia ya, yang bertepatan di Bogota sebagai ibu kota dan juga Cúcuta yang merupakan kota perbatasan utama. Di sini sampel dan rekrutmennya peneliti melakukan 54 wawancara semi terstruktur dengan sampel yang terdiri dari 30 perempuan migran dan pengungsi Venezuela. Dipilih menggunakan teknik non-probabilistic purposive snowball dan juga confidence sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel di mana tidak setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, tetapi melainkan bergantung pada pertimbangan subjektif peneliti itu sendiri untuk mencapai keragaman status HIV, status migrasi, dan juga pengalaman kerja seks transaksional. Untuk selanjutnya ada 24 informan kunci juga yang berasal dari organisasi yang memberikan layanan langsung kepada migran, termasuk lembaga pemerintah, akademisi, penyedia layanan kesehatan, dan juga organisasi masyarakat sipil. Untuk kompensasi partisipannya akan diberikan 15 US dollar sebagai insentif yang diberikan sebagai kompensasi waktu yang adil sesuai prinsip participatory action research. Selanjutnya, berikut terdapat karakteristik dari partisipannya. Yang pertama, ada 30 perempuan migran Venezuela yang berusia 14 sampai 49 tahun, mencakup usia reproduksi dan juga remaja di bawah umur. Untuk identitas gendernya, 80% itu cisgender dan yang 20% transgender. Untuk status pekerjaannya 47% pekerja seks atau eksploitasi dan juga 27% pekerja informal. Dan untuk status migrasinya ada 90% berstatus ilegal atau tidak teratur.
Untuk informan kunci ada sebanyak 24 orang yang terdiri yang komposisi institusionalnya ada organisasi masyarakat sipil, institusi pemerintah, akademisi dan peneliti, dan juga penyedia layanan kesehatan. Di sini perannya sebagai memberikan triangulasi data sistemik dan juga validasi institusional terhadap narasi personal yang dialami oleh perempuan migran Venezuela. Selanjutnya, untuk etika pada penelitian ini terdapat persetujuan lisan atau oral consent yang untuk menggantikan format tanda tangan tertulis dan menandatangani dokumen fisik memicu ketakutan ekstrim akan deportasi atau pelacakan oleh geng bersenjata bagi migran ilegal. Selanjutnya ada pelibatan remaja emansipasi yang berusia 14 sampai 17 tahun diizinkan secara etis tanpa persetujuan orang tua. Banyak remaja bertahan hidup tanpa wali juga mengabaikan mereka berarti menghilangkan data dari kelompok umur paling berisiko. Dan yang terakhir ada pelatihan trauma inform, yaitu staf peneliti wajib menjalani pelatihan intensif selama 2 bulan untuk mengenali tanda distres psikologis dan juga memberikan rujukan instan bagi korban kekerasan berbasis gender. Selanjutnya, berikut untuk alur analisis data kualitatifnya. Yang pertama ada rekaman dan transkripsi, yaitu secara verbatim ya atau menyalin atau mengutip hasil rekaman yang didapatkan dari hasil wawancara itu. Selanjutnya pembersihan dan anonimisasi atau membuang identitas personal. Selanjutnya dilakukan hipotesis atau pengkodean oleh PI atau peneliti utama dan juga tim lokal. Selanjutnya akan dilakukan teori inform axial coding, yaitu pemrosesan menggunakan software. Yang di sini yang digunakan itu DDoS 9.01. Selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi tim dengan penyelesaian perbedaan interpretasi kode antar peneliti. Dan yang terakhir, ekstraksi tema utama, yaitu menghasilkan 2 tema yang berupa transit perbatasan dan juga pasca pemukiman. Selanjutnya, di penelitian kualitatif ini ditemukan 2 aspek utama ya. Yang pertama ada penyeberangan dan transit perbatasan, yaitu peserta melaporkan kekerasan ekstrim oleh orang bersenjata yang mengendalikan jalur ilegal. Hal ini mencakup pemerkosaan massal, kerja paksa, dan juga ketidakmampuan menegosiasikan seks aman karena ancaman pembunuhan. Dan juga kurangnya akuntabilitas negara di wilayah ini memperburuk faktor resiko juga. Dan yang kedua, setelah pemukiman kembali atau urban resettlement, yaitu migran menghadapi hambatan akses sumber daya sosial berupa pekerjaan, perumahan, dan juga kesehatan, serta munculnya stigma interseksional menjadi migran perempuan, pekerja seks, dan juga pengidap HIV memicu kekerasan lebih lanjut seperti kampanye pembersih sosial atau oleh kelompok kriminal di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Selanjutnya, untuk integrasi dalam mixed method atau konvergensinya itu sebagai studi mixed method, peneliti menggunakan matriks konvergensi untuk menyatukan temuan. Aspek kualitatif memberikan perluasan terhadap data kuantitatif, di mana rasio tingkat homicide rates-nya tadi itu dan juga kasus HIV ditemukan signifikan secara statistik. Dengan menjelaskan bahwa kekerasan menciptakan hambatan nyata bagi perempuan untuk mengakses tes dan juga pengobatan HIV. Dan dapat disimpulkan dari perspektif metodologi kualitatif ini, jurnal ini sangat kuat dalam memberikan kedalaman narasi terhadap fenomena struktural yang sulit diukur hanya dengan angka kematian saja. Penggunaan informan kunci yang beragam dan juga keterlibatan organisasi lokal memperkuat validitas temuan kualitatifnya dalam konteks krisis kemanusiaan. Baik, melanjutkan integrasi convergence fit matrix. Di sini kita akan melihat bagaimana peneliti menenun atau mengintegrasikan hasil kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di dalam jurnal ini.
Perlu diketahui sebelumnya bahwa konvergensi fit matrix atau matriks kesesuaian konvergensi adalah salah satu instrumen metodologi paling valid untuk menunjukkan bagaimana sebuah riset mixed methods benar-benar terintegrasi, bukan sekedar menggabungkan dua studi yang terpisah. Pada penelitian ini, peneliti membaginya ke dalam dua meta tema utama. Yang pertama, metatema yang pertama yakni ada hubungan kekerasan dan HIV. Dari sisi temuan kuantitatif, data makro menunjukkan secara konsisten bahwa tingkat pembunuhan atau homicide rates berasosiasi positif dan signifikan dengan laju penemuan kasus baru HIV pada perempuan. Dari sisi temuan kualitatif, data wawancara mendalam membongkar mengapa hal itu bisa terjadi. Ternyata aktor bersenjata mengontrol wilayah perbatasan dan jalur transit ilegal, yakni di Trekas. Di sana mereka melakukan kekerasan seksual sistematis yang otomatis mematikan daya tawar perempuan imigran untuk memproteksi diri mereka seperti menegosiasikan penggunaan kondom. Di tingkat fit, ini ada hubungan kedua metode ini dan dinyatakan saling mendukung, yakni konvergen. Data kualitatif memberikan penjelasan mekanistik yang sangat masuk akal terhadap angka statistik kuantitatif tersebut. Di metatema yang kedua, hambatan sistem kesehatan. Dari sisi temuan kuantitatif, di sini ditemukan sebuah anomali atau keanehan data di mana ada tingginya angka manusipalitas yang justru melaporkan 0 kasus baru pada HIV pada migran asing. Jika hanya melihat angka ini, kita mungkin mengira area tersebut aman. Dari sisi temuan kualitatif, namun realita di lapangannya justru sebaliknya. Wawancara mengungkap adanya fenomena mengerikan berupa kampanye, yakni pembersihan sosial oleh kartel atau kelompok bersenjata yang menargetkan ODHA, pekerja seks, dan kelompok transgender. Ancaman pembunuhan dan stigma kekerasan ini membuat para migran sangat ketakutan, sehingga mereka memilih menyembunyikan statusnya dan menghindari sistem kesehatan resmi agar tidak terdeteksi. Di tingkat fit, status integrasinya di sini adalah memperluas temuan atau expansion complementary. Sisi kualitatif berhasil membongkar bahwa angka 0 kasus pada data kuantitatif bukanlah cerminan wilayah bebas HIV, melainkan sebuah bias pelaporan atau underreporting yang parah akibat teror kekerasan struktural. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian diskusi dari jurnal ini yang menyoroti dimensi kerentanan interseksional. Melalui lensa kesehatan masyarakat, peneliti menegaskan bahwa resiko HIV pada populasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari tumpang tindihnya berbagai lapisan kerentanan struktural. Ada 3 dimensi utama yang ditemukan oleh peneliti. Yang pertama ini ada eksploitasi gender yang didorong oleh kemiskinan ekstrim. Kondisi ekonomi yang runtuh memaksa perempuan migran ini melakukan seks transaksional atau bertahan dalam hubungan yang eksploitatif. Mengapa? Demi hal-hal mendasar seperti membayar sewa tempat tinggal di wilayah pemukiman kumuh baru yang tidak aman. Di lingkungan kumuh inilah resiko paparan terhadap kekerasan fisik dan penularan infeksi menular seksual termasuk HIV meningkat secara drastis. Yang kedua, di dimensi kedua ini ada di stigma ganda. Interseksionalitas di sini terlihat jelas ketika identitas mereka sebagai perempuan migran, tidak berizin atau irreguler, pekerja seks atau kelompok transgender bergabung menjadi satu. Akibatnya, kerentanan mereka berlipat ganda. Mereka tidak hanya menghadapi pengusiran paksa dari tempat tinggal oleh aktor lokal, tetapi juga mengalami rasisme institusional dan xenofobia dari penegak hukum atau polisi. Alih-alih mendapatkan perlindungan, hukum justru menjadi ancaman baru bagi mereka. Di dimensi yang ketiga, di sini ada ancaman terhadap orang dengan HIV/AIDS. Di sini adalah ancaman fisik langsung terhadap mereka yang berstatus ODHA. Di wilayah pasca konflik Kolombia terdapat fenomena tak resmi yang disebut
pembersihan komunitas atau social cleansing oleh kartel bersenjata. Kelompok marginal termasuk penderita HIV dianggap sebagai penyakit sosial yang harus dieliminasi. Dampak kesehatan masyarakatnya sangat fatal, ancaman pembunuhan, dan ini memicu penolakan massal dari para migran untuk melakukan tes sukarela dan merusak kepatuhan pengobatan ARV. Mereka memilih tidak berobat daripada nyawanya terancam jika status HIV-nya ketahuan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa intervensi medis HIV berupa pembagian obat atau kondom saja tidak akan pernah cukup selama struktur interseksionalitasnya penuh dengan kekerasan dan stigma. Ini nggak dibenahi terlebih dahulu oleh kebijakan lintas sektoral. Boleh dilanjutkan? Jika pada slide sebelumnya kita membahas interseksionalitas secara makro, di bagian diskusi ini peneliti menguraikan secara spesifik bagaimana kontrol wilayah oleh kelompok bersenjata merusak tatanan kesehatan masyarakat. Ada 3 poin esensial yang dijabarkan oleh peneliti. Yang pertama, yakni terkait kontrol wilayah dan impunitas. Ketika suatu wilayah atau munisipalitas dikuasai oleh aktor konflik atau kejahatan terorganisir, negara kehilangan kendali. Akibatnya terjadi impunitas hukum yang masif dan pelemahan institusi. Bagi kesehatan masyarakat, situasi seperti ini menjadi deteren atau faktor penakut utama yang membuat masyarakat maupun migran tidak bisa dan tidak berani mengakses layanan kesehatan dasar. Hal inilah yang mendasari mengapa kasus HIV melonjak namun pelaporannya sangat rendah. Yang kedua, peneliti membedah resiko HIV ini secara spesifik berdasarkan identitas gender, yakni tidak menyamaratakan semua korban, melainkan melihat bahwa setiap kelompok gender memiliki bentuk penderitaan dan resiko HIV yang berbeda di bawah kontrol aktor bersenjata. Bagi perempuan cisgender, resiko HIV di wilayah konflik ini sangat berkelindan dengan industri perdagangan narkoba dan ekonomi kriminal. Mereka terjebak dalam ekspektasi sosial dan eksploitasi tenaga kerja yang merenggut kemampuan mereka untuk menegosiasikan seks yang aman. Sementara bagi perempuan transgender, kehadiran aktor bersenjata menghadirkan ancaman yang berbeda. Mereka menghadapi resiko kekerasan fisik yang jauh lebih ekstrim, resiko pembunuhan hingga pengusiran paksa dari tempat tinggal mereka karena dianggap tidak sesuai dengan norma gender yang dipaksakan oleh kelompok bersenjata tersebut. Yang ketiga, ada anatomi kekerasan di jalur perbatasan. Di dokumen ini menegaskan bahwa di sepanjang jalur transit dan perbatasan yang minim kehadiran negara. Perempuan migran Venezuela menghadapi akumulasi trauma nyata, mulai dari rekrutmen paksa, kekerasan seksual sistematis, pemerasan keuangan, hingga penculikan. Semua bentuk kekerasan fisik dan struktural ini terbukti secara empiris meningkatkan kerentanan biologis dan psikologis mereka terhadap penularan HIV. Melalui ketiga poin di bagian diskusi ini, kita disadarkan bahwa penyelesaian masalah HIV di daerah konflik dan migrasi tidak akan pernah selesai jika kita hanya menggunakan pendekatan klinis medis saja, tanpa menyelesaikan akar kekerasan struktural dan jaminan keamanan di level komunitas. Selanjutnya, setelah kita membedah hasil dan diskusi, mari kita melanjutkan ke bagian kritisme metodologis. Pada bagian ini, kami akan menyoroti apa saja kekuatan utama dari desain metodologi yang diterapkan dalam studi ini. Ada 3 poin keunggulan yang membuat riset ini kokoh. Yang pertama, ada validitas integratif. Kekuatan pertama ini terletak pada pendekatan mixed methods yang menghasilkan validitas integratif tinggi. Peneliti berhasil menggabungkan model regresi tingkat makrososial, yakni data ekologis dari 84 munisipalitas dengan narasi mikro individu melalui wawancara mendalam. Penggabungan ini tidak sekedar tempelan, tetapi memberikan keutuhan analisis. Data makro memberikan kita gambaran arah tren asosiasi secara general.
Sementara data mikro memberikan konteks dan emosi manusiawi di balik angka-angka statistik tersebut. Yang kedua, kekuatan kedua ini yang perlu diapresiasi tinggi adalah sensitivitas etika riset peneliti terhadap populasi rentan. Melakukan riset pada imigran ireguler yang mengalami trauma sangatlah beresiko. Untuk mengatasi hal ini, peneliti secara sengaja menghindari written consent atau persetujuan tertulis dan beralih menggunakan oral consent, yakni persetujuan verbal. Langkah ini krusial untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan subjek, karena para imigran seringkali trauma terhadap dokumen resmi akibat ketakutan mendalam tentang ancaman deportasi. Kekuatan yang ketiga adalah penerapan metode partisipatif melalui kolaborasi lokal. Peneliti tidak datang sebagai orang asing yang langsung mengambil data, melainkan membangun kemitraan jangka panjang dengan organisasi lokal setempat. Kemitraan dengan NGO lokal yang sudah dipercaya oleh komunitas ini sangat efektif untuk meminimalkan social desirability bias atau bias respon sosial. Subjek penelitian menjadi lebih terbuka, jujur, dan merasa aman saat menceritakan pengalaman sensitif mereka, sehingga data yang dikumpulkan menjadi sangat valid dan kaya. Melalui 3 pilar kekuatan ini, studi ini berhasil memberikan standar baru dalam melakukan riset kesehatan masyarakat yang bersifat sensitif di wilayah konflik perbatasan. Slide selanjutnya. Setelah kita melihat kekuatan dari studi ini, kita juga harus menelaah secara kritis apa saja batasan atau limitation dari metodologi yang digunakan. Berdasarkan dokumen asli dari jurnal ini, ada 3 batasan utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada resiko bias ekologis atau ecological fallacy. Batasan pertama berasal dari komponen kuantitatifnya yang menggunakan desain studi ekologis. Peneliti menganalisis asosiasi variabel pada tingkat agregat wilayah atau munisipalitas. Hubungan statistik pada tingkat wilayah ini tidak serta-merta membuktikan kausalitas kekerasan pada tingkat individu. Kita harus berhati-hati terhadap resiko ecological fallacy, artinya meskipun sebuah munisipalitas memiliki angka pembunuhan tinggi dan kasus HIV-nya juga tinggi, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa setiap individu yang mengalami kekerasan di sana otomatis akan tertular HIV. Selain itu, sifat data sekunder yang cross-seksional ini membuat peneliti tidak bisa menentukan arah kausalitas yang definitif. Batasan yang kedua bersumber dari data sekunder yang digunakan. Yakni model statistik kuantitatif dalam riset ini sangat bergantung pada data pelaporan kasus HIV nasional resmi dari Kementerian Kesehatan Kolombia. Namun, seperti yang diungkapkan dalam temuan kualitatif, ketakutan mendalam para migran terhadap aparat kepolisian, stigma sosial, dan ancaman deportasi membuat banyak dari mereka menyembunyikan statusnya. Akibatnya, terjadi fenomena underreporting atau pelaporannya rendah dan masif pada data sekunder resmi. Hal ini berpotensi membuat hasil regresi statistik menjadi sangat konservatif dan bahkan underestimate dibanding realita beban penyakit sesungguhnya di lapangan. Kemudian batasan yang ketiga ini berkaitan dengan pengumpulan data kualitatifnya. Meskipun wawancara mendalam yang dilakukan ini sangat kaya, namun informan hanya mencakup subjek di 2 kota besar reseptor migran, yakni Bogota dan Kukuta. Hal ini membatasi generalisasi hasil riset, dinamika konflik, kontrol wilayah oleh aktor bersenjata, dan hambatan sistem kesehatan di wilayah pedesaan, rural areas, atau daerah pelosok Kolombia mungkin memiliki pola yang sangat berbeda dan belum sepenuhnya terwakili oleh konteks urban di 2 kota besar tersebut. Dari ketiga kebatasan ini, meski memiliki keterbatasan, jurnal ini tetap memberikan kontribusi yang sangat besar bagi literatur kesehatan masyarakat global. Demikian review jurnal dari kelompok kami. Terima kasih banyak kepada Prof. Dewi dan rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Apabila ada sanggahan dan pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.
Oke. Terima kasih untuk kelompok MKM ya. Saya kembalikan pada Bu Mayang, Mangga, Bu Mayang. Baik, Dipimpin ya. Prof. Ya, baik Prof. Terima kasih. Dipersilakan mungkin kepada rekan-rekan yang lain, terutama mungkin dari prodi yang lain apabila masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang dirasa kurang gitu, Mangga, untuk bisa menyampaikannya. Dipersilakan. Dipersilahkan mahasiswa dari prodi lain, dari S3 ataupun dari spesialis yang mau bertanya, karena menurut pendapat saya tadi jurnal yang dipresentasikan ini sangat menarik sekali ya, dan membuat kitanya jadi ikut sedih gitu ya, karena kan membahas tentang bagaimana fenomena migran perempuan gitu yang tidak memiliki power gitu, tidak bargaining positionnya sangat lemah ketika dia berusaha untuk pindah ke negara lain karena di negaranya dia juga banyak permasalahan yang kompleks. Tapi kemudian ternyata di negara yang dia tuju permasalahan juga tidak tidak lebih baik daripada ketika dia meninggalkan negaranya, dan itu banyak dialami oleh eh, saudara-saudara kita yang berada di negara konflik ya. Cerita-cerita itu banyak sekali, dan ini ada yang berani mengangkatnya. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus, dan publikasi di jurnal PLOS ONE ya, kita juga tahu PLOS ONE begitu ketatnya di dalam melakukan review, bahkan itu bisa 1 tahun ya. Kadang saya juga lupa, saya juga menjadi reviewer di PLOS ONE, nanti perbaikannya bisa dikembalikan ke saya tuh setahun yang lalu yang saya sudah lupa gitu judulnya. Ketika saya lihat di data saya, waduh ini ternyata udah lama sekali ya gitu. Jadi memang PLOS ONE sangat ketat sekali, hati-hati sekali, dan meminta kepada reviewer memang membacanya harus teliti, jangan segera cepat memberikan komennya gitu ya. Tetapi memang satu-satu dibaca dengan teliti. Jadi eh, PLOS ONE ada termasuk jurnal yang cukup baik ya untuk kita melakukan publikasi. Nah, yang dialami oleh migran perempuan tersebut adalah kekerasan mulai dari kekerasan psikis, fisik, seksual, dan luar biasa sekali sampai dia ya harus mengumpetkan ketika dia terkena HIV karena takut dideportasi dan takut mendapat kekerasan fisik yang lebih parah lagi dan ancaman pembunuhan yang jelas itu. Ini penelitinya menurut saya sangat bagus karena mengangkat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat migran gitu. Mangga dipersilahkan, ada pertanyaan. Tadi saya kira kelompok sudah menyampaikan dengan sangat baik ya. Dipersilahkan. Seperti itulah mixed method kok sequential mixed method konvergen ya gitu. Seperti itu. Jadi kita melakukan penelitian kuanti dan kuali dan nanti memerskan pada saat analisis datanya. Dan itu bisa saja bentuknya triangulasi atau dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Gitu. Jadi itu pilihan. Kalau dulu si Creswell menamakannya adalah konvergen, konvergen, concurrence ya. Nah, di dalam concurrence itu ada mixed method yang triangulasi, ada embedded gitu ya. Embeddednya kuantinya bisa embedded di kuali. Jadi artinya kalau kuanti embedded di kuali, kualitatifnya lebih besar. Kuantitatifnya ada di dalamnya. Sesuatu riset kecil yang berada di dalam riset kualitatif. Atau kebalikannya, kuantitatifnya yang besar, kualitatifnya embedded di dalam riset kuantitatif. Itu bisa gitu. Tapi kemudian si Creswell ber, bermutasi terus gitu. Sekarang namanya menjadi konvergen, dan ya tapi menurut pendapat saya ya kita tidak usah yang pernah saya sampaikan ya, kita tidak usah
apa namanya mengikuti harga mati daripada si apa namanya bukunya Creswell yang terakhir. Kalau sekiranya para mahasiswa memang itu akan dilakukan triangulasi, ya tulis, tapi tuliskanlah dengan baik. Ini adalah triangulasi gitu. Atau memang mau tadi embedded gitu ya, konvergen tapi dia embedded. Apakah embedded kuanti ataukah embedded kuali, itu dipersilahkan saja. Tapi yang jelas harus dituliskan gitu ya. Kalau saya bisa menerima karena perjalanan daripada si Creswell ini kan terus-menerus berubah terus gitu ya, mengikuti apa yang terjadi di tren peneliti-peneliti di dunia untuk mixed method ini. Dipersilahkan? Sudah paham semua? Berarti ada yang tertarik melakukan riset konvergen? Tidak mudah ya, tidak mudah, tetapi menarik dengan fenomena-fenomena sosial seperti ini. Akhirnya itu bisa mengungkap. Kalau kita hanya bercerita dengan kuantitatif ya, seandainya risetnya ini judulnya adalah tentang kuantitatif gitu, itu tidak akan mengungkap how dan why-nya. Mengapa perempuan-perempuan migran itu tidak mau memeriksakan, udah tahu dia menderita HIV tapi tidak mau memeriksakan, tidak mau minum obat juga. Karena tadi ternyata dia takut sekali ya, takut dibunuh, takut dideportasi, takut dikucilkan gitu ya. Kan tadi ceritanya seperti itu. Nah, perasaan itulah yang menyebabkan kemudian dia mencoba untuk bisa tetap hidup dan membiayai anak-anaknya gitu dengan apa namanya mengambil keputusan yang berat gitu ya, yang berat buat dianya sendiri juga buat eh, orang lain yang kemudian nanti karena dia kemudian menjadi salah satunya menjadi pekerja seksual yang karena keadaan dia terpaksa melakukan itu dan dia tidak bercerita ya ini namanya penularan HIV makin banyak sekali. Itu apa namanya fenomenanya ya gitu. Mudah-mudahan harapan saya sih si jurnal ini dibaca oleh pemerintah setempat gitu. Itu kan berada di kabupaten atau kota di daerah Kolombia ya gitu. Mudah-mudahan yang kemudian dipakai untuk perubahan kebijakan gitu ya. Dan ya sekali lagi cukup mengenaskan ya cerita-cerita seperti itu. Saya kira tidak hanya di Kolombia, di mana-mana ya gitu. Dipersilahkan. Tidak ada. Berarti udah ahli semua ya kalau nggak ada yang bertanya ya. Udah paham semua. Oke, Kak, saya izin share. Sesungguhnya saya juga ada mungkin tapi mahasiswa lebih memilih jurnal yang lain ya. Oke. Saya izin share untuk ini saya ya. Tentang saya di jurnalnya punyanya Dove. Ini juga Q1 gitu. Judulnya Impact of Point of Care Quality Improvement, Training and Coaching untuk Quality Perception of Healthcare Worker dan bagaimana implikasinya terhadap kebijakan di mutu pelayanan kesehatan ya gitu. Jadi pada tahun 2022 Prof. Denny bersama saya dan tim ini timnya ya, kecuali Prof. Budi sesungguhnya tidak masuk di dalam tim ini gitu. Tetapi kita ikut libatkan karena kemudian ya ada apa namanya, dia ikut membiayai dari ALG-nya beliau gitu ya. Nah, pada tahun 2022 Kemenkes meng-hire kami untuk melakukan riset di Jawa Barat karena di Jawa Barat ini angka kematian bayinya tinggi ya gitu. Angka kematian bayi tinggi dan menawarkan suatu apa namanya gagasan baru ya, ide baru dari WHO gitu. WHO Siaro tentang POKI. POKI itu Point of Care Quality Improvement. Jadi yang melakukan mutu layanan bukan hanya
rumah sakitnya, bukan hanya puskesmasnya gitu ya, tetapi di unit layanan terdepannya. Misalkan kalau di rumah sakit, di unit pediatri, di unit obgyn, di unit IPD dan sebagainya ya, di unit rawat jalan dan rawat inap. Itu sebaiknya melakukan point of care, perubahan mutu layanan. Jadi jangan tergantung pada institusinya, karena sesungguhnya unit terdepan ini mampu melakukan satu perubahan. Meskipun tentunya perubahannya tidak bisa dari kalau kita membaca teman-teman pernah membaca bukunya Dona Bedian gitu ya. Dona Bedian kan pakai struktur, proses, outcome ya, SPO gitu. Strukturnya adalah inputnya. Mereka tidak bisa dari strukturnya, dari inputnya, karena inputnya itu pemiliknya adalah puskesmasnya atau rumah sakitnya. Tapi dia bisa mampu melakukan perbaikan dari sisi prosesnya gitu ya. Nah, sebagai contoh, ketika kami datang kita mengambil tempat di 2 lokasi ya. Satu di Rumah Sakit Indramayu, yang satu di Rumah Sakitnya Cianjur. Karena dianggap yang kematian bayinya tinggi. Bahkan ketika kami datang ke sana, kematian bayi tinggi, ada 36 meninggal bayi pada tahun 2022 itu. 6 diantaranya adalah sepsis. Kemudian sepsisnya saya tanyakan karena apa gitu. Kami bertanya itu. Nah, salah satunya sepsisnya adalah bayi yang lahir BPLR, dimasukkan ke dalam inkubator, dan kemudian si bayi meninggal. Lah, kenapa kok bisa meninggal gitu ya? Karena ternyata di inkubatornya ini banyak semut merahnya. Loh, kenapa bisa ada semut merah? Kan kita kejar gitu, gitu. Karena banyak remeh-remeh makanan, sisa makanan dari ibunya yang nungguin. Nah, artinya bahwa si cleaning service-nya itu tidak melakukan pembersihan secara baik gitu. Nah, itu menyebabkan bayinya menjadi sepsis dan meninggal. Dan sampai rumah sakit akan digugat ya, termasuk dokter spesialis. Anaknya ini akan digugat. Udah cukup ramai, cukup heboh gitu. Tapi kemudian akhirnya bisa didekatin dan ada pendekatan-pendekatan dan akhirnya keluarganya bisa menerima. Tapi dokter spesialis anaknya cukup trauma sehingga dia menceritakan hal tersebut gitu. Jadi saya bilang kalau kita di dalam peningkatan mutu layanan adalah no blame culture gitu. Artinya kita tidak akan saling menyalahkan, tetapi kemudian bagaimana kita mengalami hal kemarin itu, hal yang tidak cukup menyenangkan adalah merupakan suatu proses pembelajaran untuk bisa memperbaiki mutu layanan. Jadi akhirnya kesepakatannya adalah membuat SOP baru gitu ya, di mana pada saat akan ada bayi yang dimasukkan ke inkubator, itu bukan hanya tanggung jawab dari cleaning service, tapi juga tanggung jawab tim POKI-nya yang meliputi bidan perawat yang berada di ruangan tersebut, termasuk bahkan dokter spesialis anak harus mengecek bersih nggak gitu ya. Nah, ternyata betul setelah itu dilakukan, ya, alhamdulillah tidak ada lagi kematian bayi karena sepsis. Gitu. Terus di rumah sakit swasta di Indramayu juga terjadi seperti itu. Bayi hipotermi itu meninggal karena hipotermi banyak sekali. Penyebabnya apa? Justru di ruangan si nicunya gitu. Itu suhunya 16 derajat, bayangin aja. Udah bayi apa namanya lahir dengan kondisi yang tidak cukup baik, malah suhu ruangannya 16 derajat Celcius. Berarti fasilitas kesehatan ikut memberi kontribusi bayinya kedinginan gitu ya, dan tidak memberikan apa namanya ini yang baik ya, treatment-treatment yang baik, tata laksananya seperti apa gitu. Itu tidak dilakukan. Nah, sehingga kita melakukan training untuk tim POKI-E. Kita namakan tim POKI-E ya, tim POKI-E untuk di rumah sakit dan puskesmas. Tapi kita juga melatih coaching gitu, yang menjadi coachnya. Siapa yang menjadi coachnya untuk pelayanan bayi ini gitu ya. Kita ambilkan dari rumah sakit yang berbeda yang kita latih sehingga
Kemudian kita akan lihat seperti apa perbaikannya. Dalam 1 tahun itu akhirnya, dan mereka mengirim ke dalam ininya Prof. Denny ya. Prof. Denny kan saya kira para mahasiswa sudah diperlihatkan beliau punya screen out gitu ya yang bisa dipakai untuk menampung jadi knowledge management untuk ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi mereka mereport ke dalam apa namanya si si aplikasi ini gitu ya, si web ini gitu, dan bisa dibaca oleh rumah sakit ataupun puskesmas yang lain dan menjadi pembelajaran buat yang lain gitu ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan dari WHO Zero gitu. Nah, sehingga ya kita risetnya konvergens triangulasi ya gitu. Kita melakukan training coaching gitu, studi konteksnya di 2 kabupaten kota atau municipality gitu ya. Nah, subjeknya, nah sehingga kita ada riset instrumennya, kemudian itu kita lakukan validity dan reliability dan kita lihat ini pakai RAS ya. Kita lihat mungkin kalau para mahasiswa sudah belajar tentang RAS model, bisa belajar pada Prof. Denny ketika kita menggunakan data, instrumen adalah instrumen persepsi, maka dengan menggunakan skala Likert, maka itu tidak bisa dilakukan operasi matematik gitu. Harus diubah dulu, ditransformasi menjadi logit dengan menggunakan RAS model. Hasilnya kita lihat sudah menjadi bagus gitu ya. Si Kronbach alfanya 0,93 untuk puskesmas dan untuk rumah sakit 0,95 gitu, p-value-nya, kemudian row variance-nya, separasi dan lain-lainnya gitu ya. Reliability-nya juga sudah mendekati 1. Ini data collection-nya, data analisisnya, ethical clearance-nya gitu. Nah, ini hasilnya persepsi kita pakai kuanti dan pakai kuali ya. Kuanti karena tadi kita pakai ada apa namanya? Ada instrumennya gitu ya. Nah, gimana perubahan di apa namanya? Di tingkat puskesmas, di tingkat hospital, dan ini kita tanyakan secara kualitatifnya baik before afternya baik di distrik Indramayu maupun Cianjur gitu ya. Kita jelaskan, kemudian kita bandingkan di antara keduanya before afternya. Nah, kemudian selalu kalau kualitatif kita harus ada bukti kuotasi ini gitu ya. Karena itu merupakan satu akuntabilitas kita kepada si jurnal bahwa kita itu bukan ngarang gitu ya, bukan ngawur gitu. Data itu adalah evidence yang berasal dari wawancara mendalam dari para ini kita responden kita gitu. Jadi bagaimana before intervention dan after interventionnya. Sehingga best practice daripada di primary perubahan di quality di primary healthcare dan rumah sakit after kita melakukan training dan coaching itu ya ini akhirnya mereka ada 9 ya gitu yang saya apa namanya saya simpulkan dari hasil riset saya gitu. Nah, ini discussionnya dan implikasi untuk kebijakannya seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira mudah-mudahan bisa menambah gambaran para mahasiswa gimana kita melakukan apa namanya studi mixed method yang konvergen atau concurrent. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin saya juga akan nambahkan, tapi ini belum ada ininya ya, belum kita publikasikan ya. Ini sampai nggak sempat publikasi. Yang kemarin menjadi mata kuliah, contoh mata kuliah di apa ya? Kemarin saya ngajar apa ya, Bu Mayang? Manajemen riset, Prof. Manajemen risetnya saya sampai lupa ngajar apa saking banyak sekali tiap hari ngajar sampai 5:30 terus pusing kepala ya gitu.
Oke, jadi ini kemarin kan sudah saya ceritakan ya, gitu. Ini gambaran aja, tapi sekali lagi ini belum kita masukkan ke jurnal, kita belum tulis ke jurnal, ini hanya hasilnya saja yang kami informasikan bagaimana kita menulis hasil kuanti dan kualitatifnya ya. Jadi ini kemarin saya sudah bercerita, kalau yang sudah hadir tentunya sudah mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Kita di-hire oleh Fred Hollow Foundation gitu, yang apa namanya, dia adalah NGO yang bergerak di atau LSM yang bergerak di kesehatan mata gitu dari Australia gitu, yang kerjasama dengan Kemenkes, kemudian melakukan ingin mengevaluasi bagaimana kegiatan dia ketika sudah melakukan training juga kepada puskesmas, dalam hal ini dokter dan perawat, kemudian pada guru dan pada kader ya gitu. Jadi kami diminta untuk mengkaji apakah training yang dilakukan itu sudah bagus atau belum gitu ya. Jadi ini maksudnya, sehingga kami membangun kerangka teorinya seperti ini. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Terus riset problemnya ada 5, tujuannya tentunya 5. Kemudian site penelitiannya seperti ini. Nah, desain penelitiannya convergent mixed method ya, gitu. Di mana riset kualitatif tadi untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, 4, dan 5. Kuantitatifnya menjawab pertanyaan 2 dan 3 gitu ya. Gitu. Nah, ini hasil penelitiannya. Yang pertama, 4 dan 5 adalah kualitatif. Sehingga kita menjelaskan, saya mengeksplor pada saat itu, bagaimana sih kurikulumnya, baik di NTB maupun di Jawa Barat, seperti apa kurikulumnya. Itu ternyata mereka masing-masing mengembangkan kurikulum yang agak berbeda gitu ya. Eh, Kalau NTB itu dia TOT-nya sampai di dokter, tapi kalau Jawa Barat TOT-nya hanya di perawat gitu ya. Dan itu yang kemudian agak kurang berjalan dengan baik kalau menurut pendapat saya gitu ya. Kurikulum dibangun oleh eh, salah satu mereka yang yang sudah bekerja sama dengan Kemenkes gitu ya. Jadi ada Rumah Sakit Sicendo, tapi di bawahnya Rumah Sakit Sicendo yang berada di daerah apa namanya, Karawang ya. Itu apa Purwakarta apa Karawang ya? Karawang ya. Itu punya suatu rumah sakit kecil gitu ya, yang menjadi bawahnya Rumah Sakit Sicendo yang membangun kurikulumnya. Sedangkan kalau di NTB itu dibangun berbarengan gitu, berbarengan dengan seluruh stakeholder yang ada gitu, mulai dari akademisi. Jadi di bawah akademisi dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram ya, bersama dengan yang lain-lain mereka membangunnya, jadi agak berbeda. Nah, itu detailnya gitu. Terus bagaimana proses latihannya gitu ya, dari sisi komunalitas dan lokalitasnya gitu. Ini perbedaan-perbedaannya. Kemudian kita juga ingin mengetahui secara kualitatif persepsi kapasitas mereka seperti apa. Itu perbedaan NTB dan Jabar. Nah, ini yang kedua nih. Tapi persepsi kapasitas tadi selain kita bertanya secara kuantitatif, secara kualitatif, ini juga ada instrumennya. Kita membahas secara kuantitatif dengan menggunakan RAS model yang dianalisis menggunakan ranking dan stacking gitu ya. Gitu. Ini variable MAC untuk ranking analisisnya gitu. Seperti ini, dan ini stackingnya gitu. Kalian juga bisa belajar, para mahasiswa kalau ingin belajar tentang stacking dan ranking, bisa juga belajar pada Prof. Denny ya. Beliau pasti akan dengan senang hati menularkan ilmunya, karena ini menarik sekali kita pakai analisis stacking dan ranking ini. Ini ya bagaimana perbedaan kapasitas nakesnya. Kemudian ini bisa dilihat sampai detail sekali per item pertanyaannya gitu. Ya, seperti ini kalau RAS gitu ya. Oke, terus ini kapasitas gurunya. Ini juga bisa kita lihat betapa eh, detailnya, juga pada kadernya seperti apa sebelum pelatihan, setelah pelatihan ya. Terus ada bariernya apa saja gitu. Nah, ini screening yang dilakukan oleh kader, oleh guru, oleh nakes seperti apa.
Nah, kemudian dari hasil itu sampai kita membuat suatu analisis, ada yang namanya fenomena puncak pelana gitu. Kita menamakannya seperti itu karena ininya sangat berbeda sekali ya hasil screening dan rujukan ini, kinerja screening dari para guru, apa namanya, eh, kader, guru, dan nakesnya gitu. Jadi kita menamakannya itu ada temuan baru, kita bikin teori baru tuh gitu. Nah, terus kita lakukan kuantitatif untuk pertanyaan yang ketiga tentang implementation outcome. Kita sudah ada kuesionernya. Kuesionernya meliputi acceptability yang ada dalam kerangka pemikiran, adopsi, appropriateness, visibility, fidelity, biaya implementasi, cakupan, dan sustainability. Ini hasilnya, ada yang berhubungan dan ada yang tidak berhubungan. Nah, secara kualitatif kita juga menanyakan bagaimana barrier dan fasilitatornya. Ini sangat banyak sekali yang kemarin saya ceritakan. Eh, kita hampir ada berapa, bentar nih saya. Kita hampir ada nih. Nah, ini laporannya ya. Eh, laporan kajian ini. Kita hampir ada sampai kita potong akhirnya saking banyak sekali kita potong menjadi 403 halaman yang tadinya 500 halaman ya gitu. Jadi luar biasa mengerjakan ini sampai tangan saya pegel banget gitu ya bikin laporan kualitatifnya. Saya bagian kualitatif, Prof Denny bagian kuantitatif karena beliau lebih ahli di RAS modelnya gitu ya. Sedangkan saya karena perempuan kan lebih rajin menganalisis kualitatifnya itu ya. Wah, tapi itu gempor banget gitu karena ratusan halaman gitu. Jadi bukan hanya sekedar puluhan halaman tapi ratusan halaman. Oke, mungkin itu cerita juga gitu, sedikit tambahan buat para mahasiswa. Mudah-mudahan bisa memahami untuk yang mixed method konvergen atau concurrent ini dengan lebih baik lagi. Gitu. Oke, ada tambahan, ada pertanyaan? Silakan dari mahasiswa MKM sudah paham betul? Izin mungkin Prof ingin bertanya terkait yang penelitian yang Prof sudah lakukan. Pertama mungkin untuk yang tadi Prof jelaskan gitu. Mungkin dari segi hambatan Prof gitu, dari yang pasti ataupun mungkin sering ditemukan gitu. Karena kan mungkin ini dua metode sekaligus Prof gitu di satu waktu. Mm-mm. Paling sering hambatannya berupa apa Prof? Iya, kalau riset besar gitu ya, seperti yang tadi yang kami di hire oleh FHF gitu ya, itu kan risetnya jumlah yang kemarin saya sampaikan di manajemen riset kan jumlah apa namanya enu apa respondennya ya, responden kuanti maupun kualinya kan cukup sangat banyak sekali gitu. Nah, itu ketika di kuantitatif kalau kita tidak punya enumerator berat sekali dan ketika enumeratornya juga tidak berjalan, ini juga akibatnya kita kosong di daerah tersebut gitu ya. Sehingga kan kita kemarin sudah menetapkan respon rate kita. Karena jumlahnya ratusan, kita menetapkan respon rate kita sekian. Itu respon rate bisa saja tidak tercapai gitu di satu wilayah. Karena kayak di NTB kan kabupaten kotanya banyak ya gitu. Itu di wilayah tersebut tidak tercapai, tapi kemudian kita mencari di wilayah lain gitu, yang kira-kira respon rate-nya baik. Nah, jadi ketika respon rate-nya di daerah tersebut cukup baik, itu jumlahnya kita tambahkan di daerah tersebut. Nah, itu yang menjadi kendala-kendala itu, karena bantuan backup dari enumerator tidak cukup baik gitu ya, karena enumeratornya kan bervariasi ya tingkat pendidikannya. Ada enumerator yang giat sekali, rajin sekali gitu ya, yang kemudian kontak terus dengan fasilitatornya gitu. Terus fasilitator report ke kita gitu. Jadi kita selalu memonitor gimana nih gitu. Mana daerah-daerah yang susah mengumpulkan. Nah, itu menjadi kendala besar gitu. Itu kalau kita risetnya dalam riset yang sangat membutuhkan apa namanya keaktifan seluruh responden kita. Itu menjadi kendala.
Kemudian di kualitatif sama saja ya, ketika ternyata kita tidak mendapatkan si enum kita ternyata salah memilih respondennya gitu. Siapa nih yang akan jadi, kan kita minta key personnya gitu, tapi ternyata si key person tersebut tidak bisa ngomong gitu. Itu terjadi, kita mengalaminya, sampai kitanya juga pusing, waduh ini gimana caranya, sampai coba dicairkan dulu ya, sampai benar-benar mencair, suasananya enak, kemudian baru dia supaya bisa bercerita, itu pun susah sekali karena ternyata ya dia tidak memahami betul gitu. Dia tidak terlibat betul. Nah, ini salah menetapkan key person yang akan kita wawancara itu juga menjadi problem gitu. Nah, kalau yang menarik tapi mayoritas sih secara keseluruhan di NTB kita justru mendapatkan fenomena itu jauh lebih banyak di NTB dibanding di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini eh, justru permasalahannya kompleks sekali ya, kompleks sekali. Adanya tidak sinkronan antara puskesmas, guru, kader, itu sudah jadi permasalahan sendiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jadi permasalahan sendiri gitu. Terus ada konflik gitu ya antara ketika perawatnya, kalau di Jawa Barat kan yang dilatih hanya perawat itu dokter-dokternya tidak mendukung gitu. Karena dokter merasa, loh, kalau mata itu kan harusnya kewenangannya ada di saya dong gitu. Jadi harusnya nggak boleh dong ke perawat. Mengapa perawat dilatih gitu? Nah, itu jadi kejelesan. Sehingga dokternya tidak mau membackup program ini gitu. Wah, itu jadi permasalahan juga. Tapi itu muncul ya. Akhirnya kita mendapat cerita itu. Bahkan si dokternya sendiri juga mengungkapkan. Ketika kita tanyakan pada dokter kepala puskesmasnya, ya kepala puskesmasnya mengungkapkan seperti itu gitu ya. Itu karena dokter yang menangani program itu kan bukan kepala puskesmas ya. Itu bercerita dianya jealous karena merasa tidak dihargain gitu. Padahal sesungguhnya perawatnya juga sudah, ayo dok, ini karena saya kan hanya dilatih gitu. Tapi mohon dong kan dokter yang lebih tahu ininya, keputusannya seperti apa. Karena keputusan dirujuk atau tidak dirujuk kan oleh dokter bukan perawat ya. Nah, itu muncullah kejelasan-kejelasan seperti itu sehingga program tidak terlalu berjalan dengan baik. Tetapi ada salah satu wilayah di daerah Garut yang kami wawancarai, itu ini sekali, apa namanya, ada daerahnya justru terpencil. Itu malah hebat sekali ya, masyarakat artinya dari si guru, dari kader, dan dari puskesmasnya itu bergeraknya malah hebat sekali. Tapi justru di wilayah-wilayah yang rada perkotaan, itu yang lebih sulit gitu. Seperti itu Bu Mayang ya. Jadi bagaimana kita sebagai PI ini harus benar-benar bisa mengontrol terus-menerus dan jika ada kekurangan-kekurangan segera ketika kita merasa kita masih belum mendapatkan kan kita selalu membaca. Jadi apa namanya hasilnya selalu langsung di-report ke kita dan kita harus selalu segera membaca laporan-laporan tersebut maupun hasil ID-nya ya, in-depth interview-nya. Saya merasa bahwa ini belum cukup ya saya harus mencari lain lagi gitu. Coding secara cepat, oh ini belum cukup nih gitu. Kita harus cari lagi sampai benar-benar sampel itu jenuh gitu. Gitu ya, eh, Bu Mayang ya. Gitu. Tapi kalau masih penelitian-penelitian yang tadi ya sebagai contoh jurnal yang disampaikan yang dari PLOS ONE itu kan jumlahnya hanya kecil sekali ya, 30 gitu. Yang satu kuantitatifnya 30 kan hanya sedikit sekali, kualitatifnya 24. Itu kecil sekali. Sementara di saya ratusan gitu jumlahnya itu mabok gitu. Nah, kalau masih skala kecil mah masih bisa diatasi. Tapi kalau udah skala besar, kita memang harus butuh tadi yang kemarin saya sampaikan di manajemen riset organisasi daripada si siapa namanya tim kita itu harus kuat, harus solid gitu. Dan kita harus bekerja sama dengan akademisi di wilayah yang berbeda tadi gitu. Siapa yang mau kita hire di sana gitu. Gitu, Bu Mayang ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat para mahasiswa. Oke, yang lain dipersilahkan. Izin bro, izin Ya, bertanya bro. enggak Pak Deden. Eh,
Prof, sebelumnya mungkin barangkali Prof pernah melakukan suatu penelitian yang dia modelnya yang convergen ini Prof, tapi dia lebih ke untuk meneliti manajemennya itu loh Prof. Maksudnya dalam hal ini untuk manajemen rumah sakit Prof. Mungkin Prof pernah ada pengalaman itu Prof. Jadi nanti supaya saya mendapat insight untuk nanti arah tesis itu Prof, izin Prof. Ya, Seperti itu Prof, sesungguhnya izin Prof. yang tadi, yang tentang apa namanya quality improvement itu kan ujungnya kita memberikan rekomendasi kepada si rumah sakit ya. Meskipun Oh, yang melakukan perbaikannya gitu, perbaikan untuk POCI-nya, POCI itu Point of Care Quality Improvement adalah di ujung tombak layanan. Tetapi nanti harapannya gitu berimpact kepada institusinya. Artinya gini, bahwa si point of care quality improvement di layanan misalnya tadi ya, misalkan kalau di puskesmas kan sekarang pakai ILP. Puskesmas itu kan di apa namanya klaster 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Misalkan di klaster 2 gitu, dia berhasil. Kemudian dia akan, kepala puskesmas dengan rekomendasi kita akan meminta seluruh klaster itu melakukan POCI untuk unit-unit layanan yang lain gitu. Sehingga mutu layanan itu benar-benar menjadi suatu budaya mutu bagi seluruh unit layanan, bukan hanya yang bergerak si puskesmasnya. Karena puskesmas ini kan sebagai unitnya kan kepala puskesmasnya gitu. Kepala puskesmas yang menjadi penggeraknya itu mutu layanan ya kan gitu. Dan dibantu oleh tim pasti hanya ditunjuk beberapa orang, tetapi di unit-unit layanan terdepan ya seluruh tim pelaksana di klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Begitu juga di rumah sakit gitu. Di rumah sakit kan juga banyak sekali klaster layanan ya gitu. Nah, itu juga seperti itu, Pak, gitu. Jadi nanti memberikan rekomendasi kepada direktur rumah sakit bahwa kebijakan-kebijakan apa yang harus dibuat. Kayak tadi SOP. SOP itu yang menandatangani di unit anak kayak di yang tadi saya ceritakan di rumah sakit di Cianjur. Yang nandatangani kan tetap direktur rumah sakit, bukan bagiannya sana. Tetap SOP itu yang menandatangani direktur rumah sakit untuk dijalankan oleh timnya ya, bagian anak gitu ya. Gitu. Seperti itu Pak. Gitu. Jadi itu apa sangat terkait dengan bagian manajemen. Manajemen akan melakukan apa gitu, gitu. Seandainya dia akan merubah lokasi tempat layanannya, misalkan tempat layanan ini membuat eh, riweh gitu ya, membuat apa namanya orang menjadi tidak cukup baik gitu. Karena ada case ya, ada case itu juga terjadi di rumah sakit di unit ICU gitu. Eh, Ketika keluarga pasien datang menjenguk pasien kan boleh ya ditengokin teman hanya boleh beberapa menit saja gitu ya. Itu ternyata terjadi infeksi nosokomial juga pada si pasien. Mengapa? Salah satunya adalah karena keluarga pasien itu tidak higienis ketika masuk ya, tidak steril ketika dia masuk ke dalam ruangan ICU. Mengapa gitu? Karena ternyata ketika masuk ke ruang ICU, tata letak antara tempat cuci tangan dengan pengambilan baju khusus untuk masuk ICU bagi keluarga pasien itu tidak berurutan. Sehingga kalau keluarga pasien datang, itu yang terlihat adalah langsung memakai baju tanpa dia melakukan cuci tangan. Nah, ini yang menyebabkan terjadi infeksi nosokomial gitu. Nah, itu kan masalah sepele kan. Nah, sehingga si pihak manajemen rumah sakit ketika kita merekomendasikan, ya ini harus diubah. Ini nggak eye-catching, jangan nyalahin ke keluarga pasien, tapi tata letak kamu dalam ini kan memberikan pelayanan pada pasien ini nggak kelihatan gitu. Masa si tempat cuci tangan yang ngumpet di situ gimana? Jadi akhirnya mereka mengubahnya gitu. Begitu keluarga pasien masuk, itu yang terlihat pertama kali adalah tempat cuci tangan, sehingga dia akan melakukan cuci tangan dengan baik, baru dia memakai jas untuk masuk ke jas dan sendal untuk masuk ke apa namanya ruangan ICU gitu ya, sehingga tidak terjadi infeksi nosokomial pada pasien. Seperti itu Pak Deden ya. Gitu.
Itu juga sangat terkait dengan bagian manajemen rumah sakit gitu. Baik, Prof. Gitu Terima ya. kasih banyak, Prof. Iya. Terima kasih. Enggak, yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan sekali lagi para mahasiswa bisa memahami dan dunia sudah berubah gitu ya. Jadi silahkan sudah berubah dan berkembang, ilmu berkembang terus-menerus gitu ya. Bahwa ada pendekatan-pendekatan penelitian seperti ini, silahkan bagi teman-teman yang siapapun ya, entah itu di S2 MKM ataukah di S3 ataukah di spesialis, silahkan mencoba membuat riset-riset inovatif yang kemudian bisa bermanfaat gitu ya. Karena sekarang kan kita dimintanya riset itu riset inovatif, bukan hanya sekedar membuktikan teori terus-menerus gitu ya. Nah, riset inovatif itu bisa dipakai untuk perbaikan pelayanan di rumah sakit atau wilayahnya masing-masing. Itu harapan saya. Mungkin kita akhiri. Saya masih sekali lagi pertemuan. Dipersilahkan minggu depan kalau dipersiapkan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada judul-judul riset gitu yang kemudian bisa didiskusikan gitu ya. Kira-kira apa dengan judul riset itu? Kira-kira desain risetnya lebih tepat yang mana? Apakah kualitatif, kuantitatif, atau mixed method? Itu dipersilahkan untuk minggu depan ya. Semua mahasiswa menyiapkan topik risetnya dan kita mendiskusikan bersama-sama sebaiknya seperti apa desain risetnya. Mungkin itu ya buat para mahasiswa. Oke, mungkin saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Prof. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Sehat Terima kasih, selalu. Prof. Ya, nuhun.